Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Alfidio Witantro, nomor induk mahasiswa 18103810006, ingin mempresentasikan kesimpulan atau rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 dengan mata kuliah perbandingan administrasi negara. Baik, kesimpulannya itu dimana menurut Montesquieu dalam bukunya adalah membagi kekuasaan atas 3 cabang, yang ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berdasarkan konsep aslinya ketika cabang kekuasaan tersebut untuk dan akan terpisah secara mutlak antara cabang yang satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dalam praktik penyelenggaraan kenegaraan. Biasanya didasarkan pada organisasi atau mekanisme pemisahan kekuasaan atas 3 cabang tersebut, menimbulkan pertentangan di antara beberapa ahli. Di antaranya menurut Milton dan mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri dari, yang pertama adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan rakyat, kehendak rakyat maupun pemerintah. Yang kedua itu adalah fungsi administrasi, yang ini segala sesuatu yang berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mencapai kehendak tersebut. Sekarang kita dalam merumuskan administrasi negara sebagai kesulitan utama untuk merumuskan administrasi negara. Kedua, universalisasi teatralisasi dari administrasi negara tersebut sangat sulit diperoleh karena waktu yang penting yang sangat dipengaruhi faktor kondisi untuk memisahkan administrasi dengan politik tersebut. Administrasi negara ini adalah seluruh penyelenggaraan negara dan memanfaatkan, mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara, tetapi sebenarnya dan gaya yang ada kesempatan tujuan nasional suatu bangsa dalam proses penyelenggaraan oleh faktor-faktor lingkungannya, dan timbulnya kesadaran akan baik di kalangan ilmuwan maupun teknologi ekologi administrasi negara yang pengaruhnya besar terhadap proses perilaku aparatur negara. Baik, selanjutnya jika perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan, jadi fungsi dari pengertian perbandingan administrasi negara akan mendorong ke arah perbaikan berdasarkan hasil analisa perbandingan, akan memberikan manfaat yang besar untuk diterapkan pada proses penyelenggaraan negara. Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada 2 negara atau lebih lingkungan yang kebudayaannya yang berbeda. Dapat dipahami bahwa perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan suatu studi yang mengkaji sistem penyelenggaraan yang cocok pada suatu negara dengan pelaksanaan oleh aparatur negara. Fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi salah satu metode penelitian di bidang administrasi negara. Yang kedua, tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk sebagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan administrasi negara. Yang selanjutnya, menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat yang berbeda di luar ilmu administrasi. Selanjutnya, mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tujuan mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya.
Yang kedua, mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. Selanjutnya, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. 6. Menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal dan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Metodologi sistem administrasi negara dipengaruhi oleh variabel yang tidak terbatas jumlahnya dan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam data perbandingan administrasi negara menjadi bagian yang sangat sensitif dalam hal menentukan dan pendapat penjelasan mengenai sistem administrasi negara. Yang pertama, mencari persamaan atau perbedaan dalam administrasi negara. Yang kedua, mempelajari karakter yang berbeda dan khusus yang terdapat dalam sistem administrasi negara. Yang ketiga, mendapat penjelasan mengenai kegagalan birokrasi dalam administrasi negara. Yang keempat, itu identifikasi faktor seperti faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem administrasi negara ataupun birokrasi. Yang kelima, menjelaskan perbedaan mengenai perilaku dari birokrasi. Selanjutnya, bagaimana politik dari Amerika Serikat? Amerika Serikat itu merupakan sebuah negara yang demokrasi, konstitusional dengan sistem jejer dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat, yaitu nasional, negara bagian, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif sesuai dengan bidang kekuasaan masing-masing. Hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang lalu satu elemen yang tertera di Amerika ialah doktrin pembagian kekuasaan menjadi dalam pasal 1 hingga 3. Konstitusi Amerika telah menggariskan secara terperinci mengenai kuasa-kuasa negara yang utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Ideologi Amerika Serikat adalah konstitusi yang tertulis di adopsi pada tahun 1789. Setelah ideologi Amerika Serikat, kita harus mengetahui kira-kira bagaimana bentuk pemerintahan Amerika. Jadi bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah federasi. Ingat, federasi yaitu sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan masing-masing negara. Bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi, setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan biasa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Kita harus mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Amerika Serikat. Model sistem ABS Yordania. Untuk kondisi geografis Yordania, hutannya terletak dalam wilayah yang warna batasan dengan Suriah di sebelah utara, Arab Saudi di sebelah selatan, Israel di sebelah barat, dan Irak di sebelah timur. Sedangkan untuk bagian laut hanya mempunyai satu perbatasan dengan negara Mesir dengan luas 96.082 km persegi. Wilayah nyatanya terbentang pada garis lintang 29 derajat Sam Z34 serta garis bujur 35 derajat. Kondisi alam Yordania terdiri dari dataran gersang. Di bagian timur irigasi oleh oasis dan air sungai musiman daratan tinggi. Di sebelah barat serta tanah yang subur dan hutan cemara Hasmi ditarik Mediterania di berbagai wilayah. Bentuk negara dan sistem pemerintahan Yordania yang pertama. Bentuk negara kesatuan Yordania adalah negara sentralistik dengan membagi wilayah administrasi ke dalam 12 gubernur. Disebut muhadzatu yang masing-masing dikepalai oleh komisioner. Sistem pemerintahan Yordania adalah sistem pemerintahan monarki konstitusional. Sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah orang raja.
sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri untuk sistem politik lembaga atau badan negara Yordania. Terdiri dari Raja, Dewan Menteri, Majelis Nasional, dan Mahkamah atau Majelis Pengadilan Partai Politik Yordania. Merupakan negara dengan sistem politik multi partai di mana di Yordania terdapat 34 politik, namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintah, yaitu Islamic Action Front dan Partai Netral Yordanian National Youth Party. Tidak ada partai yang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara karena banyaknya investasi politis yang masuk ke dalam lingkungan partai. Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Yordania adalah pro-Barat Yordania, mempunyai hubungan yang sangat erat dan Amerika Serikat dan Britania Raya serta menjadi sekutu Amerika sejak tahun 1919. Yordania adalah salah satu dari tiga negara Liga Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai negara berdaulat yang mereka sejak tahun 1946 bergabung sebagai anggota PBB dan lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Yordania juga merupakan negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerajaan Islam. Baik, selanjutnya masuk kepada sistem pemerintahan Inggris. Negara Inggris terkenal dengan induk parlementer yang disebut the mother of parliaments, dan pelopor dari sistem parlementer Inggrislah yang pertama kali menciptakan parliamentary workable, artinya parlemen yang dipilih oleh rakyat yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan yang melalui pemilihan demokratis. Tetapi tersebar dalam berbagai peraturan. Parlemen Inggris terdiri dari The Crown House of Lords, Majelis Tinggi, dan House of Commons, Majelis Rendah. Tetapi yang lazim berfungsi ialah dua badan terakhir. Saat ini bagian terbesar berasal dari House of Commons. Badan inilah yang disebut sebagai anggota parlementer. Anggota kabinet adalah salah satu anggota dari dua badan parlemen ini yang secara bersamaan sama-sama bertanggung jawab atas House of Commons. Pembagian sistem pemerintahan terbagi atas dua, yaitu presidensial, parlementer. Pembagian tersebut berdasarkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapatkan pengawasan langsung dari legislatif, dan sebaliknya dalam sistem pemerintah negara republik, lembaga-lembaga itu berjalan sesuai demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan monarki, lembaga-lembaga tersebut bekerja prinsip yang berbeda, namun terdapat juga persamaan antara sistem pemerintah negara itu. Misalnya, dua negara mempunyai sistem yang sama. Selanjutnya, Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Dengan luas wilayah mencapai 510.000 km persegi, Muang Thai atau Thailand disebut juga negeri gajah putih. Muang Thai diambil dari nama salah satu bangsa di sana, yaitu suku Thai, artinya negara dahulu. Orang Eropa menyebut negara ini Siam. Bentuk pemerintahnya adalah kerajaan berkonstitusi. Tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang Perdana Menteri. Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, yang dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif adalah raja, kepala angkatan bersenjata, dan penegak semua agama. Sebagai kepala negara, raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, kekuasaannya eksekutif melalui kabinet, kekuasaan yudisial melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat. Negara Thailand merupakan salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Thailand memiliki luas 510 km atau seukuran dengan negara Prancis di sebelah barat dan utara.
Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Raja Rajya Sabha. Bentuk negara Thailand saat ini dilakukan dalam rangka monarki konstitusional, di mana perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun kepala negara. Pengadilan independen dan dari eksekutif dan legislatif. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Itulah hasil rangkuman mata kuliah perbandingan administrasi negara dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-14. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.